Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau lanjutin bahas tentang upgrade PC. Kalau di video bagian pertama kemarin gue udah kasih tahu caranya ngebongkar CPU yang lama. Nah di video yang kedua ini gue mau sharing proses ngerakit CPU yang barunya. Kalau ada teman-teman yang belum nonton video bagian pertamanya, gue taruh linknya di kanan atas ya. Sebelum kita mulai proses ngerakitnya, gue mau kasih info dulu tipe prosesor, motherboard, dan memori yang gue pakai buat upgrade PC gue ini. Buat motherboardnya, gue pilih dari ASRock, tipenya B365M Phantom Gaming 4. Buat video unboxing dan review singkatnya, bisa dicek di link di kanan atas ya. Prosesornya gue pakai dari Intel, Core i5 9400F. Untuk video unboxing dan review singkatnya, gue juga udah bikin. Cek linknya di kanan atas ya. Dan memorinya gue pilih dari Gale, tipenya Super Loose RGB Sync 2x8GB DDR4. Alat yang gue pakai untuk merakit CPU yang baru cuman obeng aja, dan gue pilih obeng yang ada magnetnya supaya lebih gampang. Buat teman-teman yang pakai CPU cooler bawaan dari prosesor Intel, teman-teman bisa cari video cara pasangnya di YouTube ya, karena gue sendiri nggak pakai yang bawaan prosesor. Ini CPU cooler yang gue pakai, buatan dari Cooler Master tipenya Hyper 212 Evo. Buat teman-teman yang pakai CPU cooler model tower kayak gini, cara pasangnya kurang lebih mirip sama yang ini. Pertama kita pasang bracket atau mounting dari CPU cooler ini ke belakang motherboard. Kita pasang 4 dudukan baut ini ke mountingnya. Teman-teman pastiin lubang di bracket dan di motherboard udah sesuai ya. Kita pasang dudukan bautnya kayak gini ya. Kalau udah kepasang part-partnya, kita kencengin pakai alat ini ya. Supaya lebih kenceng, kita bisa pakai obeng. Next, kita mulai pasang prosesornya. Di sini ada tanda segitiga yang nunjukin posisi pemasangan nanti. Sekarang kita buka dulu kaitan pengunci soket prosesornya. Lalu kita angkat penutup soketnya. Pastiin tanda segitiga yang ada di prosesor ada di posisi yang sama dengan tanda segitiga yang ada di motherboard. Prosesor ini hanya bisa terpasang di satu posisi yang tepat. Jadi kalau nggak masuk pas ke soketnya, berarti posisinya salah. Kalau udah, kita tutup penutup soketnya. Dan kita pasang kaitan penguncinya. Penutup yang hitam ini kita angkat. Ini namanya thermal paste, fungsinya untuk menghantarkan panas dari prosesor ke CPU cooler. Ini kita pakainya dikit aja, sebesar biji jagung. Besi pengunci CPU cooler yang bentuknya mirip huruf X ini, kita taruh di sini ya.
Ini kita pasang pelan-pelan, sesuaikan posisi baut dengan lubangnya. Kalau udah, tinggal kita kencengin masing-masing bautnya dengan obeng. Selanjutnya kita pasang memori atau RAM-nya. Kalau teman-teman perhatiin, konektor kuningannya itu ada bagian yang kecil dan bagian yang besar. Jadi waktu pemasangan, posisinya disesuaikan dengan soket RAM yang ada di motherboard. Jadi hanya bisa dipasang di satu arah, nggak bisa bolak-balik. Pertama, kita buka dulu kaitan penguncinya. Lalu kita tekan bagian kiri dan kanan atasnya. Kalau udah betul masangnya, penguncinya bakal ngunci otomatis. Kita pasang kepingan RAM yang kedua. Supaya mode dual channelnya bisa aktif, kita pasang RAM-nya di posisi 2 dan 4 atau di 1 dan 3. Untuk lebih jelasnya, bisa teman-teman lihat di buku manual dari motherboardnya. Next, kita pasang fan buat CPU coolernya. Kalau dengan cara tadi, ternyata si fan-nya itu mentok sama RAM. Kita bisa buka dulu RAM-nya, baru pasang fan. Jadi urutannya tinggal dibalik aja. Pasang fan dulu, baru pasang RAM. Jangan lupa kita pasang konektor fan ke fan header yang ada di motherboard. Biasanya di motherboardnya ada tanda CPU fan. Selanjutnya kita siapin riser di casing. Pasang sesuai jumlah dan posisi lubang baut yang ada di motherboard. Sebelum pasang motherboard, jangan lupa pasang dulu I/O shield. Pasangnya tinggal ditekan aja sampai posisinya pas. Nanti kalau motherboardnya udah terpasang, bakal jadi kayak gini. Sekarang kita masukin motherboardnya ke casing. Kalau udah pas posisinya, sekarang kita pasang baut di semua lubang yang ada di motherboard, supaya motherboardnya bisa kepasang kuat ke casing komputernya. Selanjutnya kita pasang konektor 8 pin dari power supply ke CPU. Soketnya biasanya ada di dekat soket prosesor. Setelah itu kita pasang konektor 24 pin dari power supply ini. Posisi soketnya biasanya ada di dekat memori. Selanjutnya kita pasang speaker buzzer buat di motherboard. Kalau casing teman-teman ada port USB di depan, nah ini bisa dikonekin ke motherboard.
Selanjutnya kita pasang kabel SATA dari hard disk, optical drive, atau SSD ke motherboard. Nah, kalau konektor yang ini biasa disebutnya konektor front panel. Ini tuh yang ngehubungin tombol power, tombol reset, power LED, dan hard disk activity LED yang ada di casing komputer ke motherboard. Posisi header di tiap motherboard itu beda, jadi teman-teman harus lihat di buku manual motherboardnya. Biasanya di tiap konektornya itu udah ada tulisannya. Waktu masang, teman-teman juga pastiin posisi signal ditandain dengan huruf S, dan ground yang ditandain dengan huruf G. Itu kalau misalnya kebalik ya nggak nyala aja sih. Next, kita pasang konektor fan casing ke motherboard. Sebetulnya kita bisa langsung konekin fan casing ke power supply. Cuman kalau misalnya kita konekinnya ke motherboard, kita bisa cek speed fan-nya. Sekarang waktunya kita pasang graphic card. Kalau udah betul posisinya, kita tinggal pasang dua bautnya. Akhirnya selesai juga nih proses ngerakitnya. Waktu booting pertama kali, jangan lupa tekan tombol delete buat masuk ke BIOS. Di sini setting yang perlu kita rubah hanya urutan booting aja. Kalau gua kebetulan install Windows-nya dari DVD, jadi booting priority-nya gua set ke DVD room. Pertama masuk ke setup Windows, kita pilih bahasa. Selanjutnya kita pilih tipe Windows yang mau kita install. Next, kita pilih lokasi install Windows-nya. Kalau gua install Windows di satu SSD terpisah dan full dipakai untuk sistem aja. Di sini teman-teman bisa bikin partisi dan bisa format. Hati-hati jangan sampai salah format. Kalau udah, tinggal klik next dan tungguin prosesnya. Di sini kita pilih region, kita pilih Indonesia. Untuk keyboard layout, gue pilih US. Yang ini bisa kita skip aja. Setelah masuk Windows pertama kali, gue saranin banget teman-teman langsung download antivirus. Gue saranin pakai Avast karena gratis dan gue sendiri udah pakai cukup lama. Selanjutnya kita install driver motherboard. Bisa dari CD atau kalau gua sih lebih prefer langsung di website motherboardnya, supaya kalau misalnya ada update baru, gua langsung dapat aplikasi yang terbaru. Gua nggak install semuanya, gua hanya install aplikasi yang memang gua perlu aja. Phantom Gaming Tuning sama ASRock Polychrome Sync. Dan untuk driver, gua hanya install chipset driver dan chipset untuk audio Realtek-nya aja. Oke, sampai sini dulu video proses ngerakit PC-nya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa ngebantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah. Kalau ada saran kritik, boleh ditulis juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.